Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Khairuddin Sibaran. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana konsep radiasi benda hitam pada sebuah penempahan parang. Pertama, kita harus memahami apa itu benda hitam. Benda hitam dalam fisika bukan berarti benda yang benar-benar berwarna hitam. Ini adalah sebuah istilah untuk benda ideal yang menyerap semua jenis cahaya atau radiasi yang jatuh padanya tanpa memantulkan apapun. Juga memancarkan radiasi yang berupa panas atau cahaya secara maksimal dibandingkan benda lain pada suhu yang sama. Lalu, bagaimanakah sebuah benda hitam memancarkan radiasi? Semua benda memiliki suhu, termasuk tubuh manusia, memancarkan radiasi elektromagnetik yang berupa inframerah. Semakin panas suatu benda, maka semakin banyak pula energi yang dipancarkannya. Warna radiasi juga berbeda. Misalkan pada suatu logam yang dipanaskan akan tampak seperti merah membara, lalu menjadi warna kuning, lalu menjadi warna putih saat semakin panas. Benda hitam memancarkan radiasi yang paling sempurna dan paling efisien. Jadi, ilmuwan pun menggunakannya sebagai model acuan untuk mempelajari radiasi di dunia nyata. Contoh sederhana, bayangkan sebuah kompor listrik yang menyala. Awalnya kompor tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda panas, tapi saat mulai panas, kompor tersebut akan memancarkan cahaya yang berwarna merah. Lalu semakin dipanaskan lagi, cahaya tersebut akan menjadi warna putih terang. Itu adalah bentuk radiasi. Dan benda hitam ideal adalah versi yang paling sempurna dari itu. Lalu, apa gunanya jika kita mengetahui radiasi benda hitam terhadap penempahan parang? Pertama, kita dapat menentukan suhu dari suatu besi atau baja berdasarkan warna besi tersebut. Misalkan, jika besi tersebut berwarna merah kehitaman atau hitam merah, maka suhu besi tersebut berada pada suhu 426 derajat Celcius sampai 593 derajat Celcius. Lalu ketika merah sangat gelap, maka suhu besi atau baja tersebut berada pada 594 derajat Celcius sampai 704 derajat Celcius. Ketika besi tersebut berwarna merah tua, maka besi tersebut berada pada kisaran 705 derajat Celcius sampai 814 derajat Celcius. Dan ketika berwarna ceri merah, besi atau baja tersebut bersuhu sekitar 815 derajat Celcius sampai 870 derajat Celcius. Dan ketika warna besi atau baja tersebut berwarna merah ceri muda, maka suhunya berada pada sekitar 870 derajat Celcius sampai 981 derajat Celcius. Lalu ketika kita mengetahui suhu dari benda tersebut, apa untungnya? Nah, ketika suatu besi atau baja dipanaskan, maka sifat besi dan baja tersebut akan semakin melunak. Dengan mengetahui suhu besi atau baja tersebut, kita dapat menentukan kelunakan yang kita inginkan untuk menempah besi atau baja tersebut. Misalkan, jika kita memanaskan besi tersebut terlalu lunak, ketika kita memukul besi tersebut, maka besinya akan terlalu susah untuk dibentuk. Lalu suhunya juga semakin susah untuk didinginkan. Tapi ketika terlalu kurang juga suhunya, terlalu kecil atau terlalu sedikit warnanya yang tidak sesuai harapan istilahnya, maka besi tersebut terlalu keras untuk dibentuk sehingga dipukul berkali-kali akan semakin susah. Dan dengan kita mengetahui warna yang dipancarkan oleh besi tersebut, maka kita dapat mengetahui kapan waktu yang ideal atau fase yang ideal dari besi tersebut untuk ditempah agar tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak juga, sehingga kita dapat membentuk parang atau alat-alat perabotan lainnya yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu, apa sih hubungan suhu warna dengan radiasi benda hitam?
Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, apabila suatu benda dipanaskan terus-menerus, maka benda tersebut akan memancarkan radiasi elektromagnetik dengan frekuensi tertentu. Apabila dipanaskan lagi, frekuensinya juga berbeda. Lalu apa hubungannya dengan warna? Seperti yang kita ketahui, warna suatu benda tersebut ditentukan oleh frekuensi cahaya yang memantul darinya. Ada magicubiheniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dan apabila suatu benda tersebut semakin kecil frekuensinya, maka warna benda tersebut akan menuju ke warna merah. Dan semakin tinggi pula frekuensinya, maka warna benda tersebut juga akan menuju ke warna ungu. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan saya. Untuk fakta selanjutnya, ada baiknya kita dengarkan wawancara antara saya dan salah satu bapak pengrajin parang yang ada di di desa Sipange. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya bersama. Check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairuddin Sibarani dari NIM 222090007 dari Universitas UIN Syahada Padang Sidimpuan jurusan Tadris Fisika, ingin mewawancarai salah satu bapak penempah parang yang ada di Sipange. Perkenalkan Pak, nama saya Pak Khairuddin. Boleh Pak perkenalan siapa Pak namanya? Saya Pak Ramadan Siregar ya Pak. Berapa usia Bapak? Berapa tahun? Kami Pak di sini untuk mewawancarai Pak bagaimana cara fisika modern pada penempahan parang Pak. Pertanyaan pertama saya Pak. Pertama Pak, apakah ada jenis tertentu dari besi yang Bapak pilih untuk menempa parang atau jadi songon daur ulang Mas Pak dari tengah. Bahan-bahan sudah ada atau dari bahan-bahan yang sudah ada Pak, atau yang masih main tadi apa dari biji masih ada Pak? Ya Pak. Baru Pak, pertanyaan kedua, bisa Pak Bapak jelaskan bagaimana proses penempahan parang yang dilakukan dari awal sampai akhir Pak? Dua orang aja Pak. Enakan pasar John. Itu Pak. Baru Pak, kan anggo besi Pak ipamidas adong kan Pak ada besi kalau dipanaskan Pak ada beberapa warna kayak kuning, merah atau putih Pak. Jadi Pak waktu dipanas dari besi Pak sampai warna apa Pak kalau boleh tahu Pak? Sampai merah ya Pak. Oke, Pak. Pertanyaan ketiga Pak, alat pelindung apa saja yang Bapak gunakan pada saat menempa parang Pak? Baru Pak,
bahan apa ya Pak? Bahan masaknya? Oh, arang nga. Arang Pak. Arang. Bakar na arang. Huwag kayo. Kaya bakar. Arang. Baru Pak pertanyaan Pak, dalam membuat parang itu Pak butuh berapa lama Pak waktunya? Ada 8 jam. 8 jam itu Pak satu parang atau sekaligus satu parang? Ya ini juga 2 orang. Ya. Mungkin Pak itu dulu Pak pertanyaan dari kami Pak ya. Mungkin sekian kekayaan dan wawancara dari saya sebagai Khairuddin Sibarani sebagai pewawancara dan Pak Ramadan tadi Pak Ya. sebagai narasumbernya. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.